Bad Genius. Film ini menceritakan seorang siswa sekolah menengah atas di negeri Thailand bernama Lin. Dia siswa yang sangat pandai, tapi dia menyalahgunakan kepandaiannya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Lin? Scene diawali Lin yang sedang ditanya-tanya oleh seseorang di sebuah ruangan. Dan kemudian dia tersenyum. Film pun dimulai. Lin bersama dengan ayahnya berada di ruang kepala sekolah. Lin pindah dari sekolah lama ke sekolah baru. Dalam ruangan kepala sekolah ini, ayahnya Lin memamerkan beberapa penghargaan dan piala-piala yang sudah didapat oleh Lin dari sekolah lamanya. Salah satunya adalah juara pertama lomba matematika antar sekolah. Dengan kepandaiannya, sekolah mana yang tidak mau menerimanya? Di sekolah, Lin mempunyai teman bernama Grace. Bisa dibilang Grace ini anak yang kurang pandai. Mereka pertama bertemu di pemotretan pembuatan kartu tanda pelajar. Mereka cukup akrab sebagai teman. Suatu hari di perpustakaan sekolah, Lin dan Grace sedang duduk di lorong rak buku. Grace mengeluhkan standar nilai sekolah yang semakin tinggi yang dibuat oleh kepala sekolah, sembari membawa beberapa lembar soal matematika yang diberikan oleh seorang guru untuk dipelajari. Selama di perpustakaan, Lin juga mengajarkan beberapa cara menjawab soal matematika kepada Grace. Hebatnya, hanya dengan melihat soal, Lin bisa langsung tahu jawabannya. Tiba saatnya UTS. Diperlihatkan UTS mata pelajaran matematika akan segera dimulai. Lembar soal dan jawaban dibagikan kepada seluruh siswa di ruangan. Grace duduk tepat di belakang Lin. UTS pun dimulai. Diperlihatkan ada 60 soal dengan 30 soal isai. Lin mulai mengerjakan soal dengan mudah. Melihat satu persatu soal matematika yang ternyata setelah ia sadari, soal tersebut sama dengan beberapa lembar soal yang dibawa oleh Grace saat di perpustakaan. Lin yang sadar akan hal itu menoleh ke arah Grace dan berbicara dengan nada lirih bahwa soal ini sama dengan yang mereka bahas di perpustakaan. Berharap Grace mengingat apa yang sudah Lin ajarkan. Guru pengawas yang menyadari Lin menoleh ke belakang, melempar penghapus papan tulis untuk memperingatkan mereka berdua. Setelah kejadian penghapus, Lin melihat Grace menangis. Hingga Lin berusaha mengerjakan soal dengan cepat. Setelah selesai, Lin memperhatikan gerak-gerik guru pengawas dan kemudian mengambil penghapus dan menulis jawaban pilihan ganda di penghapus tersebut. Lin memberikan penghapus itu kepada Grace dengan cara dimasukkan ke dalam sepatu dan menukar sepatunya dengan sepatu Grace. Menegangkan banget suasananya. Hingga akhirnya berhasil penghapus itu berada di tangan Grace. UTS pun berlalu. Berkat bantuan Lin, nilai Grace bisa membaik dan cukup tinggi tentunya. Grace pun mengajak Lin untuk merayakan. Lin dan Grace merayakan di salah satu hotel di Bangkok milik pacar Grace, yaitu Pat, yang sebenarnya juga teman sekelas Lin. Hanya saja Pat dan Lin tidak terlalu akrab. Di sini Pat tahu dari Grace bahwa Lin membantu Grace dengan memberikan contekan dengan penghapus saat UTS. Bermula di sinilah semuanya dimulai. Pat yang merupakan anak orang kaya dan tidak terlalu pandai, menawarkan kepada Lin untuk membantunya dan 5 teman lainnya. Dengan imbalan sejumlah uang yang cukup tinggi untuk setiap mata pelajaran. Ia membantu hal yang sama yang pernah dilakukan kepada Grace, nyontekin gitu. Penawaran yang cukup menggiurkan. Lin ragu, dia memikirkan bahwa dia adalah siswi dengan beasiswa. Di rumah Lin memikirkan tawaran Pat, dan diam-diam melihat tabungan milik ayahnya. Ayahnya Lin hanyalah seorang guru. Sembari bermain piano, Lin mengobrol dengan ayahnya hari itu. Hingga dia mendapatkan cara bagaimana dia dapat memberikan contekan kepada Pat, Grace, dan teman-temannya tanpa pengawas ujian tahu. Ide yang tak pernah terpikirkan. Lin menerima tawaran. Dengan kemampuan bermain piano, Lin menggunakan beberapa nada untuk dijadikan sebagai kunci jawaban. Dan dengan alasan mengajarkan piano kepada teman-temannya di rumah Lin mulai memberitahu teman-temannya kunci piano yang akan dipakai sebagai kode jawaban. Semenjak itu, setiap ujian Lin memberikan contekan kepada Pat, Grace, dan teman-temannya. Nilai Pat membaik, sampai Pat mendapat hadiah mobil dari ayahnya. Banyak teman-teman lain yang tahu soal Lin, sehingga semakin banyak yang ingin bergabung.
Mereka menyebutnya les piano bersama guru Lin. Di sisi lain, selain Lin sebagai murid nomor 1 di sekolah, ada juga murid pandai lainnya. Di mana ada yang nomor 1 pasti ada yang nomor 2, yaitu Beng. Beng berasal dari keluarga yang cukup. Ibunya membuka tempat laundry yang mesin cucinya sering rusak, sampai-sampai harus dicuci dengan tangan. Pertama kali Lin dan Beng kenal saat dimana mereka mengikuti sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Mereka berdua menjadi partner untuk mewakili sekolah mereka. Sampai ujian kembali dilaksanakan. Sebelum ujian berlangsung, ada seorang siswa bernama Tong yang menghampiri Beng. Dia meminta Beng untuk membantunya saat ujian. Bahkan Tong juga bersedia membayar Beng. Jelas Beng menolak. Tong sempat keceplosan soal kode piano yang susah ia ikuti. Ternyata Tong adalah salah satu murid les piano bersama guru Lin. Ujian pun dimulai, dan Lin juga sudah siap dengan gerakan jari-jarinya seperti pemain piano di atas meja sekolah. Tapi ternyata ada masalah. Lembar soal dibagi menjadi 2 set yang berbeda. Ada set 1 dan 2. Ketegangan terjadi di ruang ujian. Beng yang duduk di bangku belakang menyadari Tong sedang berusaha melihat jawaban Lin. Beng menyelesaikan ujiannya dengan cepat dan berusaha memperingatkan Lin bahwa Tong menconteknya. Setelah Beng keluar ruangan, Lin berusaha mengerjakan soal yang dihadapannya dengan cepat dan dengan cepat memberikan kode kepada teman-temannya. Kode jawaban untuk set 1. Waktu berlalu. Sisa waktu ujian tinggal 30 menit tersisa. Set 2 belum dapat dia kerjakan. Siswa yang dapat soal set 1 selesai, serentak berdiri untuk keluar ruangan dan mengumpulkan lembar jawaban di meja pengawas. Kesempatan ini digunakan Lin untuk menukar soal dengan Tong. Tong dapat set 2. Semua siswa-siswa yang dapat set 2 mulai panik. Waktu tinggal sebentar lagi. Lin berusaha mengerjakan soal itu dengan cepat. Akhirnya selesai tepat waktu. Lin dapat menyelesaikan soalnya, bahkan memberikan kode jawaban kepada teman-temannya. Saat ujian berlangsung, Beng yang menyadari ada kecurangan mengadu ke kepala sekolah. Lin dan Tong dipanggil. Lin akhirnya ketahuan, beasiswa dicabut. Lin juga tidak bisa ikut ujian beasiswa kuliah di luar negeri dan kena marah oleh ayahnya. Lin terlihat kesal dengan Beng di sini. Sampai suatu hari, Lin dan Grace bertemu di sebuah hotel. Lin sudah tidak bisa membantu Grace dan teman-temannya lagi seperti ujian-ujian sebelumnya. Akan tetapi, Grace saat itu justru meminta bantuan Lin untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih gila lagi, yaitu untuk membantu Grace dan pet pacarnya dapat melalui ujian STIC, semacam ujian yang dipakai untuk dapat masuk salah satu universitas di Amerika, dan ujiannya dilaksanakan serentak di seluruh dunia. Ini semua karena Pat dituntut oleh orang tuanya untuk kuliah di Boston. Dan tentunya, dengan membantu Pat dan Grace, Lin dibayar dengan harga yang setimpal. Lin yang awalnya menolak tawaran itu, akan tetapi di lobi hotel, saat itulah Lin memutuskan untuk membantu Pat dan Grace. Rencana dimulai. Lin, Pat, dan Grace bertemu di sebuah percetakan, membicarakan apa saja yang harus dilakukan. Lin menjelaskan bahwa dirinya akan mengikuti ujian di Sydney, karena Sydney waktunya lebih cepat 4 jam dari Thailand. Yang artinya, sebelum ujian STIC di Thailand dimulai, Lin sudah melihat terlebih dahulu soalnya, dan dapat mengirim jawabannya ke Pat dan Grace yang melaksanakan ujian di Thailand. Lin juga meminta Grace dan Pat mencari klien untuk rencana mereka, dengan keuntungan dibagi 2. Lin bilang, ini adalah salah satu cara agar dia bisa kuliah ke luar negeri, tanpa meminta biaya dari siapapun. Lin juga menyampaikan bahwa dia juga akan ikut kuliah di Boston bersama dengan Pat dan Grace. Grace pun terlihat senang. Jawaban akan dikirim melalui HP yang disembunyikan di toilet. Setiap istirahat sesi ujian, Lin akan mengirim jawaban, dan Lin akan menghafal jawabannya. Akan tetapi, Lin hanya bisa menghafal setengah dari jawaban keseluruhan. Lin tahu ada yang bisa membantunya, yaitu Beng. Akan tetapi Lin tidak yakin bahwa Beng akan mau ikut serta dalam rencana ini. Di sisi lain ada Beng yang sedang pergi mengambil cucian baju laundry ibunya. Saat hendak pulang, Beng yang sedang berbicara dengan ibunya di telepon bahwa besoknya tidak bisa membantu ibunya karena ada ujian beasiswa yang harus ia ikuti dari sekolah. 3
Tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti, keluar orang-orang yang tidak Beng kenal, memukuli Beng hingga tidak sadarkan diri, dan membawa Beng ke sebuah tempat pembuangan sampah. Beng tidak dapat ikut ujian hari itu. Lynn, Pat, dan Grace mulai mencari siswa-siswa yang mau ikut rencana mereka, yang mau membayar cukup tinggi tentunya. Mereka bekerja sama dengan Tong. Di sini, Lynn mendengar bahwa Beng tidak dapat ikut ujian beasiswa karena masuk rumah sakit. Pat mengadakan pertemuan dengan siswa-siswa yang ingin ikut rencana mereka. Pat menjelaskan bahwa jawaban akan mereka dapat dalam bentuk barcode di sebuah pensil. Pensil akan dibuat 4. Setiap sesi akan membawa pensil yang berbeda dengan barcode yang berbeda pula. Selain itu, Pat juga menjelaskan bahwa siswa-siswa ini akan berangkat dari tempat pertemuan pada pukul 7.30, dan mereka juga menyediakan ojek untuk keberangkatan mereka ke tempat ujian. Dan di akhir presentasinya, Pat menambahkan dan menegaskan bahwa yang mereka lakukan ini adalah sebuah rahasia. Lynn menemui Beng yang sedang membantu ibunya. Di sini Lynn menawarkan Beng untuk ikut rencananya. Beng merasa itu hal yang tidak benar karena berbuat curang. Lynn berusaha meyakinkan dengan mengatakan Beng yang tidak berbuat curang, tapi hidup yang akan mencuranginya. Lynn memberikan kartu nama dengan alamat Grace dan pergi. Akhirnya Beng datang ke rumah Grace. Di sana dia bertemu dengan Lynn, Pat, dan Grace. Lynn menjelaskan rencana mereka, memberitahu keuntungan yang akan mereka dapat. Beng pun akhirnya ikut terlibat. Lynn dan Beng mulai mendaftar untuk ikut ujian di Sydney. Beberapa dokumen harus disiapkan. Akan tetapi, Lynn ada beberapa dokumen yang kurang. Dokumen ini membutuhkan tanda tangan ayahnya. Lynn pun berbohong dengan ayahnya bahwa dia akan pergi ke Sydney dengan Beng dan guru dari sekolah. Hari di mana tiba saatnya rencana dijalankan. Beberapa jam saat sebelum Lynn dan Beng berangkat ke Sydney, Lynn, Beng, Pat, dan Grace berkumpul. Beberapa jawaban dari masing-masing dibuat untuk berjaga-jaga apabila mereka ketahuan. Hingga sampai Beng tahu bahwa kegagalannya tidak bisa ikut ujian beasiswa dari sekolah karena semuanya adalah ulah Pat. Iya, kejadian di mana Beng dipukuli orang tak dikenal dan berada di tempat pembuangan sampah. Beng marah dan pergi. Tidak dielakkan lagi adanya pertengkaran. Lynn pun juga merasa kecewa pada Pat. Lynn menyatakan mundur dari rencana kepada Grace. Saat Lynn berjalan dengan kopernya untuk pulang, Lynn bertemu dengan Beng. Beng tetap ingin berangkat. Lynn sempat mengatakan kepada Beng dia sudah tidak ingin melakukannya lagi. Beng justru marah, karena semua yang terjadi pada Beng juga karena Lynn. Akhirnya mereka berangkat ke Sydney malam itu. Keesokan harinya mereka melakukan ujian. Sebelum ujian dimulai, Lynn dan Beng menyembunyikan HP di toilet. HP ini untuk mengirim jawaban kepada Grace dan Pat saat istirahat setiap sesi ujian. Sesi pertama berjalan mulus dan sesuai rencana. Mereka bisa mengirim jawaban ujian sesi pertama ke Pat dan Grace, walaupun dipenuhi dengan ketegangan. Pat dan Grace yang sudah menerima jawaban di Thailand, mereka mencetak pensil dengan barcode yang sudah ada kode jawaban untuk soal ujian STIC sesi pertama. Sesi kedua dan 3 dapat dilalui, dan diberi waktu istirahat selama 10 menit sebelum lanjut untuk sesi berikutnya. Mereka keluar untuk mengirim jawaban. Akan tetapi saat akan mulai sesi keempat, di sela-sela waktu istirahat, Beng dicurigai oleh pengawas bahwa dia melakukan kecurangan. Pintu toilet digedor dengan keras oleh salah satu pengawas ujian. Beng masih berusaha menyelesaikan apa yang harus dia kirim ke Pat dan Grace dengan terburu-buru dan panik. Dia berusaha menyembunyikan HP yang ia bawa ke dalam kloset, akan tetapi nihil rencananya itu. Di sisi lain, Lynn yang sedang berada di toilet juga dihampiri oleh pengawas. Lynn berusaha menyembunyikan HP di sepatunya, berhasil dengan mulus. Saat di depan ruang toilet, Lynn melihat Beng yang sedang dibentak oleh seorang pengawas. Beng dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Beng ketahuan, Lynn menjadi panik. Sesi keempat, Beng sudah tidak ikut masuk untuk ujian. Rencana yang mereka susun berantakan. Hanya tinggal Lynn sekarang yang akan menyelesaikan ujiannya seorang diri. Lynn berusaha menghafal jawaban itu seorang diri, semuanya. 10 menit sebelum waktu habis, Lynn berpura-pura sakit agar bisa keluar ruangan terlebih dahulu. Lynn berhasil keluar ruangan dan dia didiskualifikasi. Lynn dengan terburu-buru meninggalkan tempat ujian. Karena Beng sudah tertangkap, Lynn pun juga dicurigai. Dia diikuti oleh salah satu seorang pengawas ujian, sembari mencoba mengingat jawaban dari soal-soal yang dia kerjakan seorang diri untuk sesi 4. Lynn berhasil mengirim semua jawaban.
pensil dicetak. Suasana sangat tegang, sampai pengawas itu menghampirinya dan meminta Lin untuk ikut lagi ke tempat ujian berlangsung. Jawaban soal STIC sudah di tangan untuk semua sesi. Di Thailand, siswa-siswa itu berangkat dengan ojek untuk ikut ujian. Lin dan Beng yang masih di sini diamankan di sebuah ruangan. Ada pihak dari kedutaan Thailand juga. Beng sudah terbukti dan mengaku menggunakan HP saat ujian sedang berlangsung. Lin merasa dia tidak bisa meninggalkan Beng sendirian. Lin mengetuk ruang periksa dengan Beng di dalamnya. Memandang Beng, dengan isyarat Beng seolah berkata, "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa, kamu pergi saja." Lin kembali ke Thailand dan disambut oleh Pat dan Grace. Mereka tampak bahagia karena bisa menyelesaikan soal ujian STIC dengan lancar. Lin bilang ke Pat dan Grace bahwa Beng ketahuan dan Lin didiskualifikasi. Lin terlihat sangat marah, kecewa, sedih, dan dia memutuskan sudah cukup untuk semuanya. Ayah Lin ternyata menjemputnya di bandara. Lin memandangi ayahnya, memeluk ayahnya, hingga menangis. Dan Lin pun membuat pengakuan mengenai kepergiannya ke Sydney. Pat dan Grace bersama dengan siswa-siswi yang ikut rencana besar itu mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilannya ujian STIC. Saat itu juga Lin sudah tidak ingin ada komunikasi dengan Pat dan Grace. Grace merasa sedih karena dia kehilangan seorang teman. Tapi apa mau dikata? Pada akhirnya Beng dikeluarkan dari sekolah karena laporan dari kedutaan ke sekolahnya. Akan tetapi suatu hari, Beng menghubungi Lin untuk mampir ke rumahnya. Uang yang diperoleh Beng dibuat untuk memperbesar laundry ibunya. Beng menawarkan rencana besar lainnya yang dapat menguntungkan mereka berdua. Bahkan Beng mengancam akan melaporkan keterlibatan Lin, Pat, dan Grace dan semua siswa-siswa yang ikut rencana itu jika Lin menolaknya. Lin mulai ragu dan takut, tapi Lin tidak bergeming dan menolak tawaran Beng. Di akhir cerita, Lin diwawancarai oleh dua orang asing, dengan ayahnya menemani dan menguatkannya.